Halo para pecinta film, gimana kabarnya? Masih suka nonton sinetron di TV? Kali ini saya kurang sehat, jadi suaranya berubah drastis. Ya, langsung saja di episode mobil kali ini akan menceritakan alur film The Legend of the Dragon yang diperankan oleh kembaran saya, Stephen Chow, yang berperan sebagai Lung. Dan kita langsung saja ke TKP. Di awal scene kita diperlihatkan sekelompok warta berita yang ingin mewawancarai seorang guru kungfu yang bernama Chow, yang tak lain adalah ayah Lung. Di tempat lain kita diperlihatkan ketika seorang master kungfu yaitu Lung sedang asik bermain layangan. Sesampainya di sana, Lung dan Mo diminta untuk memperagakan kungfunya, namun layaknya orang desa yang tidak pernah masuk di TV, saya juga belum pernah, Lung begitu centil saat di depan kamera. Alhasil Mo yang kesabarannya sudah habis langsung memukul Lung saat diperintah gurunya. Tak ingin terus-terusan dipukuli oleh ayahnya, Lung menutup ujung payung ayahnya dengan keahlian biliarnya. Dan di saat yang tepat, paman Lung yang bernama Yun datang dan membuat ayahnya melupakan masalahnya. Tiba di saat makan malam, Yun bercerita tentang hidupnya di kota yang menunjukkan ciri-ciri seorang koruptor. Namun Yun terlalu bangga dengan ceritanya sehingga dia tidak sadar bahwa makanannya habis tak tersisa. Keesokan harinya kita diperlihatkan permainan biliar Alung dengan sedikit gaya kungfu yang berhasil mengalahkan lawannya yang ternyata adalah seorang anak di bawah umur. Melihat ada kesempatan, Yun mengajak Lung berjudi dengan biliar. Namun itu tak sempat terjadi karena Mo datang dan membanting mejanya. Melihat Mo yang terlihat marah, Lung menghampirinya dan berusaha meminta maaf kepada Mo. Ketika Lung memegang tangan Mo, ternyata hal itu membuat rahimmu berkeringat. Singkat cerita, Yun ingin kembali ke kota dan sempat meminjam uang kepada Chow dengan syarat membawa Lung bersamanya. Keesokan harinya sebelum berangkat, Chow tiba-tiba menyerang Lung dan ternyata Chow bermaksud untuk menguji Lung untuk mengetahui seberapa kuat Lung agar dia tidak khawatir dengan kerasnya kehidupan di kota. Sesampainya di kota, Lung yang tidak pernah ke kota langsung kena marah Yun karena bertengger di atas telepon umum. Tak jauh dari sana, Yun mengajak Lung untuk menagih utang. Sontak, Lung yang belum pernah melihat daging indah seorang gadis kota begitu tergiur dan ingin tahu apa isi di dalamnya. Malam hari pun tiba dan Lung ternyata memiliki kebiasaan tidur yang tidak biasa, di mana ketika waktu menunjukkan pukul 2 pagi, Lung harus tidur dan langsung terlelap pada saat itu juga. Tak sempat bersantai, setelah sampai di kontrakan Ayun, tiba-tiba datang bawahan bos Feng yang menagih hutang kepada Ayun. Sedangkan Alun tidak bisa dibangunkan lagi, Ayun malah tega meninggalkan Lung. Tak lama kemudian, anak buah bos Feng yang lain pun datang menemukan Alung. Dan ajaibnya, Alung terbangun saat alarm berbunyi meskipun belum jam 7 pagi. Akan tetapi anak buah bos Feng langsung memukulinya. Di saat sedang terdesak, Alung menemukan kantong dan membuka jimat yang diberikan oleh ayahnya.
Setelah melihat isi jimat tersebut yang ternyata bertuliskan perintah untuk menghajar mereka, Alung pun langsung bangkit dan menghajar mereka. Setelah menghajar mereka, ternyata Ayun kembali dan menangkap Alung saat terlempar akibat ledakan bom. Sesampainya di klub biliar, Ayun justru bermain judi dan meninggalkan Alung sendirian di luar. Saat Ayun di ujung tanduk, tiba-tiba sekarung panci jatuh dan ternyata adalah Alung datang tiba-tiba dan membuat permainan batal. Namun dengan kepolosannya, Alung mengajukan diri untuk menggantikan Ayun. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Ayun mengiyakan dan bergegas untuk pergi. Namun, Ayun mengurungkan niatnya saat melihat seseorang dipukuli di luar. Sesampainya di dalam, Ayun malah dikejutkan dengan kemampuan Alung yang sangat menakjubkan. Dan keesokan harinya, Ayun memanfaatkan kemampuan Alung untuk berjudi di kompetisi biliar. Tiba saatnya di mana sang pemeran antagonis kita yaitu Bos Feng ketika Ayun yang sedang membayar hutang mengajak Alung dan menceritakan tentang Alung bahwa ayah Alung memiliki tanah separuh dari Pulau Tai'o. Mendengar informasi tersebut, Bos Feng mendesak Ayun untuk menjebak ayah Alung agar dia mau bertaruh di kompetisi biliar yang diikuti Alung. Singkat cerita, Alung pulang ke Tai'o karena dia sangat merindukan tanah kelahirannya. Saya pun juga begitu, bro. Merantau di kota orang, tidak bisa pulang karena tidak gajian selama 3 bulan. Alung disambut dengan penuh cinta olehmu. Dan setelah sampai di rumah, Alung malah dituduh pulang karena berbuat kejahatan. Tak selang waktu lama, Ayun datang dan melerai mereka. Layaknya seorang bucin, Amo mengikuti kemanapun Alung pergi. Di tempat lain, Ayun sedang berusaha meyakinkan Cho agar dia mau mempertaruhkan tanahnya. Namun Cho pun menolaknya. Akan tetapi Ayun yang licik berusaha dengan 1000 kosakata agar Cho mau mempertaruhkan tanahnya dan pada akhirnya Cho pun menyetujuinya. Tiba saatnya di mana Alung dan Amo baru pulang dari kencannya. Mereka telah ditunggu oleh seluruh keluarga Cho untuk menyaksikan ritual penobatan Alung sebagai keturunan Sang Dragon. Setibanya di tempat kompetisi, Ayun dikagetkan dengan sosok yang akan menjadi lawan Alung, yang tak lain adalah Jimmy White. Sekilas info, Jimmy White adalah atlet biliar legendaris dari Inggris. Info selengkapnya kalian cari sendiri ya di Google. Dan permainan pun dimulai. Jimmy White adalah atlet biliar yang bertipe simple, namun akurat, tajam, dan terpercaya. Bahkan Alung pun tak sempat mendapatkan giliran game pertama. Ayun pun datang untuk memberi semangat kepada Alung, akan tetapi malah membuat Alung semakin tertekan setelah tahu bahwa kelahirannya sedang dipertaruhkan. Alhasil, Alung pun tidak dapat berkonsentrasi dan mengalami kekalahan.
Sepulang dari kekalahan, Alung dan Cho disambut oleh para warga yang penuh amarah karena separuh pulau dari Taio telah jatuh ke tangan Bos Feng. Tak cukup sampai di situ, keesokan harinya, Alung yang tak terima kampung halamannya disita, mengajak ayahnya kembali ke kota untuk menyiapkan rencana pembalasan. Sesampainya di kota lagi, Alung dan Cho menggelar pertunjukan kungfu untuk mengumpulkan uang yang nantinya akan digunakan untuk menentang Bos Feng. Namun, Ayun muncul dan membuat Alung emosi. Perkelahian pun terjadi. Tak lama kemudian, Amo tiba-tiba saja datang untuk memberi kabar bahwa paman Alung yang tak disebutkan namanya memberikan dokumen kepemilikan tanahnya agar Alung dapat menentang Bos Feng lagi. Akan tetapi, jika Alung kalah lagi, maka seluruh pulau Taio beserta isinya akan menjadi milik Bos Feng. Dengan rasa terpaksa, Alung menyetujuinya. Tiba saatnya The Last Game. Dengan atmosfer layaknya kompetisi internasional, Alung terlihat tidak begitu tenang dan berniat untuk mengurungkannya. Akan tetapi Mo meyakinkan Alung dengan sedikit paksaan. Di awal game, terlihat Alung masih belum mendapatkan keberaniannya karena berjudi dengan nasib orang sepulau itu tidak mudah, bro. Namun Amo tidak tahan saat melihat Alung yang seperti pengecut. Dia pun menerobos ke arena untuk menyemangatinya dan diikuti yang lainnya. Alhasil Alung pun mendapatkan sedikit keberaniannya lagi dan membalik keadaan. Di saat terakhir kemenangan, Alung justru merasa gugup dan menggagalkan tembakan terakhirnya. Namun, Alung tak kehabisan akal. Entah dari mana, Alung tiba-tiba memiliki ilmu semacam sugesti atau hipnotis yang membuat tembakan Jimewat menjadi tidak akurat. Akan tetapi hal itu tidak dia dapatkan dengan mudah karena bola putih berhenti tepat di belakang bola hitam. Tapi hal itu tidak membuat Alung menyerah. Dengan semangat ingin mendapatkan kembali tanah kelahirannya, Alung melakukan peregangan yang tidak biasa dan membuat para penonton terlihat terheran-heran. Kemudian Alung berlari dan melompat untuk memukul bolanya yang membuat bola tersebut berputar dan melengkung manis hingga akhirnya membuat tembakan Alung menjadi masuk. Tidak puas dengan keputusan juri yang menyatakan Alung menang, Bos Feng dan anak buahnya menyerang Alung. Namun kericuhan itu tak berlangsung lama karena Alung dan kawan-kawan menyerang Bos Feng dan anak buahnya dengan gaya khas Bruce Lee. Dan film pun tamat. Pesan-pesan di film ini, jangan takut mencoba lagi meskipun kalian selalu mengalami kegagalan. Salam ngulik film dan sampai jumpa di film berikutnya.